بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Adapun tentang infak yang wajib, suami memberikan infak itu yang penting tercukupi makannya, tercukupi minumannya, tercukupi pakaiannya, tercukupi tempatnya. Ya, artinya 4 perkara ini ya harus ada. Ya. Jadi suami wajib dia memberi makan istrinya, memberi minum istrinya, memberikan pakaian istrinya, dan memberikan tempat. Tidak harus bagus, sewa pun tidak ada masalah, ngekos pun tidak ada masalah. Yang penting ada tempat. Ya. Jadi itu yang wajib. Kalau sudah cukup makannya, cukup minumnya, cukup pakaiannya, cukup tempatnya, apalagi? Yang lain itu ya tambah-tambahan saja. Mungkin mau jajan, mau ini, mau itu, mau beli ini, mau beli itu. Ya itu kelihat ke lapangan suami lah kan itu. Kalau suami diberikan rezeki yang lebih, alhamdulillah. Ya. Kalau suami tidak diberikan kelebihan rezeki, ya harus bersabar, qanaah. Qanaah itu artinya ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tugas suami ya jelas, dia adalah kepala rumah tangga. Ya. Karena begini, biasanya hubungan suami istri itu, kenapa kemudian bisa retak, ya, bisa cerai, atau tidak bahagia, tidak sakinah, tidak ada mawaddah. Itu yang pertama biasanya ada khianat. Satu mengkhianati yang lainnya. Yang kedua, banyaknya berselisih. Entah ideologi, entah apa gitu kan, berselisih. Suaminya pengen infak, suami istrinya pula tak boleh. Kemudian juga tidak adanya kesabaran. Tidak sabar. Artinya tidak menanggung ujian itu, kurang sabar dia. Sehingga karena tidak sabar, cerai jadinya. Kemudian tidak ada perhatian satu dengan yang lainnya. Kemudian terputusnya infak. Kemudian salah komunikasi. Ini juga terjadi, sering terjadi salah komunikasi. Ya. Kemudian juga kecemburuan yang berlebihan. Hasad satu dengan yang lainnya. Kemudian mudah mengadu kepada keluarganya masing-masing. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi kalau seandainya Anda ingin, pertanyaan tadi yang saya tangkap itu, kapan boleh meninggalkan istri? Kalimat meninggalkan ini saya tidak paham maksudnya. Apa menceraikan atau tidak? Kalau maksudnya menceraikan, ya tidak bisa langsung menceraikan. Kan ada tahapan-tahapan. Kalau istri salah itu dinasihati. Ya, karena Allah yang mengatakan. Kalau seandainya in takhafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum ila akhiril ayat. Artinya di situ ada beberapa tahap. Nasihati dulu. Kalau tidak bisa, pisah ranjang kan gitu ya. Kalau tidak bisa, pukul itu pun hanya simbol bahwa itu sudah last. Anda sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan dia. Kalau memang sudah dipukul, cobalah kemudian undang keluarganya. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Undang keluarga istri, keluarga suami, berunding. Kalau juga tidak bisa, nggak ketemu, mau diapakan lagi? Memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala harus berpisah. Tapi sekali lagi bahwa perceraian ini sebaiknya dihindari. Karena bagaimanapun tujuan syaitan itu lebih senang kepada orang yang bercerai dibandingkan orang yang meninggalkan sholat. Dibandingkan orang yang meninggalkan puasa, sedekah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena korbannya banyak. Suaminya jadi korban, istrinya jadi korban, anak-anaknya jadi korban, keluarga suami jadi korban, keluarga istri jadi korban. Banyak sekali korbannya. Sehingga itulah yang menjadikan syaitan, iblis sangat senang kepada anak buahnya yang bisa menceraikan 2 pasangan suami istri sampai kemudian meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan anta, engkau pasukanku terbaik, engkau pasukanku terbaik. Maka sebisa mungkin kalau memang masih bisa disinkronkan, ya jangan bercerai. Ambil benang merahnya, urai benang kusutnya. Tidak ada yang keruh kecuali bisa dijernihkan. Kecuali kalau memang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah melampau. Di mana mungkin contohnya mungkin
suami sudah merendahkan istri atau istri merendahkan suami, ataupun umpamanya suami tidak menghargai istrinya ataupun sebaliknya, tidak menghargai keluarganya atau sebaliknya, dan begitu seterusnya. Itu mau diapakan lagi? Kalau sudah nasihati tidak bisa, ya serahkanlah urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun harus bercerai, maka ingat, bercerai karena Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wajabat limahabbati, kata Allah, wajib seseorang itu mendapatkan kecintaanku kepada siapa? Kepada orang-orang yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kalau Anda dulu menikah karena Allah, berpisah pun kalau bisa karena Allah. Wallahu a'lam.